Isu mengejutkan kembali menimpa Aisar Khaled yang kali ini dibuat kesal karena disebut anomali. Istilah tersebut membuatnya bingung dan merasa tidak nyaman. Terlebih setelah ia menanyakan arti sebenarnya kepada orang di sekitarnya. Dalam sebuah video yang beredar, Aisar terlihat kebingungan ketika dijelaskan bahwa anomali bukan sekadar cacat fisik, melainkan sesuatu yang dianggap aneh, tidak nyata, dan hanya berupa imajinasi. Perdebatan soal makna ini membuat Aisar semakin penasaran mengapa dirinya sampai dikaitkan dengan istilah tersebut. Setelah memahami arti sebenarnya, Aisar akhirnya menceritakan penyebab kegelisahannya. Ia merasa terganggu karena ada pihak yang sengaja menyebutnya anomali dan membandingkannya dengan karakter Tung Tung Sahur. Hal ini membuatnya semakin bingung sekaligus kesal. Apalagi tudingan tersebut datang dari orang-orang yang ia anggap hanya ingin menjatuhkannya. Beberapa netizen yang berbakti menilai tuduhan itu berhubungan dengan persaingan antar fans, termasuk adanya kelompok yang diketahui tidak menyukai Aisar karena kedekatannya dengan Fuji. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang Aisar dibilang anomali sama seorang perempuan yang sok cantik. Buta matamu kali ya. Aisar itu kalau menurut aku itu sosok lelaki yang sempurna gitu kan. Udah ganteng, kaya, baik budi, suka menolong orang, dan yang paling utama dia itu sayang sama orang tuanya. Kalau Aisar yang sempurna itu aja dibilang anomali, mana pula sama aku ini di mata dia. Kurasa dibilangnya nih aku kurasa alien kali ya, manusia planet kali ya. Terkadang orang ini kalau ngomong kadang nggak sadar gitu kan dengan ucapannya gitu kan, bahwasanya ucapan dia itu bisa menyakiti hati seseorang gitu kan, tapi dia nggak sadar diri, nggak sadar bentuk, nggak sadar body, ya kan. Aduh, kacau. Fans fanatiknya Fuji itu memang paling gampang kali dipancing emosinya. Cukup kita itu bicara tentang Aisar, pasti yang di sana itu kepanasan dan merasa. Padahal dalam VT-ku kemarin itu tuh aku nggak ada loh yang namanya menyebutkan kata Fuji, ya. Aku tuh bikin VT tentang Aisar karena itu aku ngerasa prihatin sama Aisar. Masa iya dibilang anomali? Padahal itu seorang model, pengusaha kaya. Dan yang paling utama yang bikin aku prihatin adalah karena dia itu udah banyak membantu masyarakat Indonesia yang kesusahan. Kalau memang kita sebagai masyarakat Indonesia nggak bisa berterima kasih sama dia, paling nggak kita itu jangan menghina dia secara fisik. Kalau dia anomali, terus yang bilang anomali ini apa? Siluman kera. Nggak segalanya itu kehidupan Aisar itu dihubungkan sama Fuji, ya. Kalau kalian bilang karya, kalau kalian bilang bahwasannya Aisar itu juga nggak punya karya, terkenal karena Fuji, terus si Fuji itu awalnya terkenal karena apa? Hah? Karena apa coba dia terkenal? Nggak perlu kan kita ulang-ulang berita yang dulu kan. Terus kalau dibilang karya, si Fuji itu karyanya juga apa? Dibilang penyanyi, aku nggak pernah denger lagunya. Dibilang sinetron, aku nggak pernah tahu nggak pernah tahu sinetronnya apa. Dibilang pemain film, aku juga nggak pernah tahu filmnya apa, ya. Kalau kalian suka sama seseorang, jangan paksa orang lain untuk suka sama idola kalian, ya. Orang itu punya selera masing-masing. Kalau memang kalian bilang Fuji itu baik, kaya, cantik, ya udah itu kan menurut kalian. Kalau ada yang bilang Aisar ganteng apa, ya itu kan menurut mereka gitu, masing-masing gitu kan. Jadi jangan ngerasa bahwasanya segala sesuatu di Indonesia ini itu dihubung-hubungan sama Fuji, ya. Nggak penting juga. Aisar yang suka berbagi, suka membantu orang dibilang anomali. Kois Rabi, bilang sama kau ya, kau dengar pakai kuping kau ya. Sebelum kau bilang nih orang itu anomali, kau cermini dulu diri kau ya. Ya, kau cermini dulu diri kau. Ada kan cermin besar kan? Gak mungkin gak mampu kau beli. Gak mungkin, iya kan? Orang kau duta FYP, duta joget-joget, gak mungkin. Kayaknya mata kau udah katarak ya. Jelas-jelas kau yang anomali. Udah, gak usah sombong kali kau. Udah. Aku bilang nih ya, jangankan kata sempurna, mendekati kata sempurna aja kau enggak. Aisar bisa aja ngatain fisik kau, ngatai kekurangan kau yang jelas-jelas fakta, tapi bukan levelan dia nanggepi kau. Tolong sadar! Yang suka berbagi dibilang anomali, yang suka menolong dibilang anomali, yang tinggi tajir dibilang anomali,
yang terkenal di negara manapun, di Malaysia, di Indonesia, bahkan di mana-mana dibilang anomali. Sama siapa? Sama Duta FYP, Duta Joget, yang terkenal lewat jalur, ya tahulah, nggak usah disebut. Si putih dibilang anomali, sama si gelap. Si tinggi dibilang anomali, sama 1 meter. Anda sadar? Makanya kau jadi kue serabi itu harus pandai memanusiakan manusia. Kalau nggak mau kau disakiti, jangan kau menyakiti. Masa manusia ngatain manusia anomali? Jadi kau apa? Jin? Ya jin sih, cocoknya jin. Lo bilang Aisar si anomali atau si buruk rupa tanpa lo menyadarin diri lo lebih buruk dari beliau seperti itu. Kenapa sih sedengki itu, seiri itu sama Aisar? Kamu pingin milikin Aisar, tapi nggak kesampaian sehingga kamu menjadi pembenci Aisar. Coba kalau mau tentunya mendapatkan hati Aisar, ya jadilah perempuan-perempuan yang baik-baik saja seperti itu. Ya nggak bisa memiliki Aisar, setidaknya bisa melihat dia bahagia. Kalau orang-orang yang benar-benar hatinya baik pasti bahagia seperti itu. Karena cinta kan tidak bisa dipaksa. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana yang benci sama Aisar, tolong tahu diri seperti itu ya. Sebelum ngomongi Aisar tuh ya ngaca dulu gitu loh. Lo lihat dulu komuknya lo nih kayak gimana gitu. Lo lihat dulu mukanya lo kayak gimana. Jadi harus ada yang namanya stempel tahu dirinya dulu gitu. Aisar juga nggak akan sembarangan kok memilih pasangan hidup seperti itu. Pasti Aisar memilih perempuan yang nggak sombong, yang nggak angkuh, yang nggak sok kaya, yang latar belakangnya baik-baik seperti itu, yang nggak suka ngedugem. Nah, yang circle-nya positif vibes seperti itu. Gak cuma Aisar deh, Gio sendiri sebagai sesama laki-laki dan laki-laki yang lain yang ada di dunia ini pasti memilih perempuan seperti itu. Sebaliknya juga perempuan pasti akan memilih laki-laki yang positif vibes seperti itu. Walaupun memang iya manusia itu gak ada yang sempurna, manusia gak luput dari dosa. Tapi kalau didasari sama kesombongan di dalam diri, Tuhan aja gak suka seperti itu. Jadi tolong ya, sebelum ngomong itu betul kata Aisar, kita tuh ngaca, lihat dulu diri kita seperti itu. Karena gini ya teman-teman ya, Gio punya banyak teman-teman circle orang-orang sukses yang cantik, yang ganteng, malah mereka tuh nggak sok kecantian gitu loh. Jadi kalau lo cantiknya masih karena filter, karena make up seperti itu ya tolong gitu loh. Orang juga bakal tahu, alah aslinya jelek kayak gitu. Pasti dibilang orang kayak gitu. Jadi ya please gitu loh. Sebelum ngomong itu ya harus ini gitu. Harus apa? Tahu diri gitu loh. Kalau di dalam hati kamu masih ada kesombongan, baik laki-laki maupun perempuan, kalau udah ketemu sama orang sombong, sok kaya, kalaupun diteruskan hubungan itu ujung-ujungnya pasti drama. Ini edukasi ya, tidak ada niat nyentil siapa-siapa. Ini edukasi. Jadi tolong di kolom komentar jangan di-tag nama-nama orang-orang yang gak semestinya di-tag. Kayak gitu, saya gak nyaman dan saya gak berkenan. Mohon maaf ya kalau merasa tersindir dengan omongan saya, ya upgrade diri, dirubah untuk lebih baik. Seperti itu. Anggap aja aku Ustadz yang lagi ngomong. Ustadz kan gitu kalau lagi ngomong. Pasti sering kata-katanya nyindir. Lah kalau tersindir, berarti kamu emang begitu. Yes, gue setuju Sare, lu ungkit itu terus ya Sar, anomali ini sampai si drum trucknya ID card itu kena mental atau enggak dia minta maaf sama lu. Ya karena apa yang dia lakukan memang tidak pantas gitu loh. Terserahlah ya, namanya orang beradab, berpendidikan, berakhlak itu nggak pantas ya kan. Jadi gue sangat setuju lo bahas terus itu, walaupun memang fans fanatik gunung itu, fans anomali gunung itu bilang lu ngebahas ini karena lu sakit hati segala macam ya kan, segala macam sakit hati karena apa, ditolak cintanya. Kalau sakit hati ditolak cinta nggak mungkin ya gengs, nggak mungkin ya. Oke, sakit hati karena kata-kata yang tidak pantas ya pasti, namanya orang punya hati. Kalau orang punya hati ya pasti sakit hati lah ya kan. Coba idol lu dikatain anomali, lu sakit hati kagak? Idol lu aja gue nasehatin
suruh edukasi fansnya aja lu udah mencak-mencak. Emang dari lu sumbu pendek fans fanatik gunung ini. Udah sumbu pendek, gampang tersinggung gitu loh. Ya. Jadi Sar, keep using that word ya. Sekarang kata-kata anomali itu sangat trending kalau menurut gue ya. Memang dia sudah banyak dipakai, tapi kayaknya sejak lu pakai kata-kata itu terus didengung-dengungkan kan. Dan orang tuh persepsinya ketika dengar anomali ya, mereka tahu gitu loh bahwa yang ngomongin ini kan fanbase-nya gunung ya kan. Fanbase kepercayaan lo ya, bukan fanbase abal-abal. Jangan lu bilang lagi haters berkedok pen ya. Aidai Guard itu udah terkenal kan gitu loh. Jadi keep buzzing that words. Buat Aidai, lu muncul dong muncul lu kalau memang lu gentle. Jangan lu berbalik di akun privat gitu. Lu selama ini enak-enak lu ngata-ngatain idol gue sekeji itu gitu loh. Lu nih emang ya nggak tau lah ya apa yang diajarkan orang tua lu di rumah sampai lu bisa punya karakter seperti itu. Oke, memang fan reflect di idol, tapi menurut gue ya keluarga juga ada andil gitu loh untuk membentuk karakter seseorang, nggak cuma dipengaruhi fans ya. Jadi gue cuma aneh aja gitu loh. Bukan aneh sih, maksud gue lu jangan bikin malu orang tua lu lah kan lu udah ke-spill muka lu, jadi orang udah tahu tuh. Siapa tahu temen lu ya kan, kolega lu, tetangga lu ya, selama ini ternyata lu orangnya kayak gitu. Pasti orang tua lu juga lihat kan gitu loh, keluarga lu lihat kan gitu kelakuan mulut lu itu. Jadi selain lu harus jaga baik nama idola lu harus jaga baik nama keluarga lu, nama orang tua lu ya. Itu Aidai, lu jangan pengecut lu keluar. Apa lu sekarang diem ngumpet lu buat driver ojol. Jadi nggak satronin Aidai pak. Ya gitulah ya, karma is real.